Kisah Santet Gondomayin. Untuk mempersingkat waktu, kita persilakan Alicia untuk menceritakan ceritanya. Sebelumnya, aku berdoa semoga kalian dilindungi dari jalannya hati orang yang seperti ini. Kita samakan namanya yaitu Mbak Sekar. Jadi awal mulanya dia tinggal di kota B. Dia tinggal bersama keluarga yang terdiri dari ibu, kakak, ipar, dan Mbak Sekar. Sebenarnya petaka itu dimulai saat di sini. Mbak Sekar ini memiliki usaha pribadi, di mana usahanya itu lancar dan juga ramai. Hingga suatu hari, sang ipar ini menanyakan sesuatu dan tiba-tiba sikapnya jadi lain. Mbak Sekar juga bingung, kenapa kok sang ipar tiba-tiba diam dan bersikap dingin kepadanya. Sejak saat ini, usahanya bangkrut dan awalnya ramai nih. Besoknya langsung sepi dan gak ada yang beli satu orang pun. Mbak Sekar cuma mikir, mungkin hari itu masih belum rezekinya aja, masih dibagi rata katanya. Namun ternyata usahanya sejak saat itu tidak ada pembeli sampai akhirnya bangkrut. Sang suami juga tiba-tiba dipecat tanpa adanya keterangan pasti kenapa kok dipecat. Akhirnya dia mengalami masa sulit waktu itu. Suami tidak kerja, usaha bangkrut dan ada anak kecil yang harus diberi makan. Tiba suatu hari, sang ipar tiba-tiba ramah dan menyapanya. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Sang ipar ini menawarkan, hidupmu aku tanggung deh. Yang penting kamu harus nurut sama aku. Begitu. Jadi terpaksa Sekar dan suami mau dibantu sama sang ipar. Tiap minggu diberi uang 200 sampai 300. Tapi dengan itu Sekar bukan malah nyaman hidupnya, tapi malah kejadian aneh muncul nih dalam hidupnya, di mana dia kurang konsentrasi, kesehatan menurun, dan juga banyak lagi kejadian datang kepadanya. Hingga suatu hari dia sadar kalau ada yang aneh di dalam keluarganya. Kenapa kok begitu? Karena dia mengingat kejadian demi kejadian yang dialami dengan sesuatu. Ternyata kejadian sial yang dialami itu pasti setelah sang ipar mengetahui keadaan keluarga Sekar. Misalnya, suami Sekar sekarang kerja apa? Sekarang usaha apa? Gajinya berapa? Gimana? Pasti setelah dia menjawab semua itu, sang suami tiba-tiba langsung dipecat dari pekerjaan barunya. Sekar juga jualan apa gitu, tiba-tiba jualannya itu busuk atau bau. Akhirnya dirasa ada yang gak beres. Dia memutuskan untuk mengontrak rumahnya sendiri, jauh dari rumah sebelumnya. Dia cuma pengen tenang dan hidupnya normal lagi. Ternyata keadaan malah gak semakin mudah, justru semakin sulit, yang mana tiba-tiba perut Sekar itu menjadi besar. Dia mencoba berobat kesana kemari, tujuannya hanya pengen sembuh. Tapi ya begitu, habis diruqyah, pasti setelah itu kambuh lagi dan seperti itu lagi. Bahkan beberapa orang pintar yang ia temui semua berkata bahwa Mbak Sekar ini kena santet Gondomayin. Dimana artinya dari santet itu, gondo artinya bau dan mayit itu adalah santet. Jadi arti dari santet itu adalah kiriman ilmu hitam yang mana membuat si korban akan berbau mayat atau seperti mayat. Aku yang awalnya tahu cerita Mbak Sekar ini sedih banget. Bahkan dengan dengar ceritanya itu, aku sampai nangis. Dia setiap 6 bulan sekali itu pasti begitu. Bagian perut sampai kaki pasti gerak-gerak sendiri. Sudah berobat medis juga gak ada hasil yang akurat. Akhirnya terakhir dia diruqyah lagi dan sembuh. Kemudian beberapa bulan lagi sang ibu mengabari kalau dirinya ingin menengok anaknya dan sang cucu. Mbak Sekar ini sudah khawatir dan takut. Gimana kalau nanti kambuh lagi, semisal ada sang ipar yang datang. Karena kondisi yang aneh itu terjadi ketika sang ipar selesai berkunjung. Akhirnya dia mengizinkan sang ibu berkunjung dengan catatan ibunya harus sendiri, kemudian sang ibu menyanggupi. Ternyata saat sang ibu datang, Sekar kaget karena sang ibu datang dengan sang ipar, maksa dengan katanya. Ternyata
benar. Setelah sang ibu datang, kejadian aneh muncul. Perutnya kemudian membesar lagi. Saking besarnya, itu sampai seperti hamil 9 bulan. Dengan berat hati, sang suami cari hutang sana kemari untuk mengobati sang istri. Setelah diruqyah, dia sembuh dan kembali normal. Karena timbul ketakutan yang luar biasa, akhirnya dia dan sang suami pindah kemanapun yang terpenting, dimana dia nggak dikunjungi oleh saudaranya. Akhirnya dia pindah ke kota J, ngontraklah di sana. Hidup udah adem ayem. Setelah 6 bulan menetap di sana, sang ibu mengabari mau berkunjung. Sang ibu janji tidak akan membawa siapapun, tapi Sekar sudah amat sangat takut, gak mau hal aneh kejadian lagi. Meskipun menolak, sang ibu tetap memaksa untuk mengunjungi Sekar. Bingung Sekar dan suami ditolak di desa karena ibu sendiri gak mau ditolak nih. Takut nanti kejadian lagi kayak sebelumnya. Akhirnya Sekar mau dikunjungi sang ibu, tapi tidak di rumah kontrakannya. Dia mau menyusun rencana untuk menemui sang ibu tempat yang berbeda lagi. Di hari H, sang ibu datang dan mereka bertemu. Namun sang ibu ternyata tidak sendiri, melainkan bersama sang ipar. Kaget dong Sekar, kok ibu nggak bilang? Padahal sesuai kesepakatannya sang ibu harus sendiri. Dengan kejadian yang sama, Sekar ditanyai apapun sama sang ipar selama tinggal di kota J. Tapi karena Sekar sudah hafal, akhirnya dia memberikan informasi yang tidak akurat. Setelah pertemuan itu, sang ibu dan ipar kembali. Sekar pun juga pulang. Benar, kejadian rumahnya penuh belatung. Hal aneh pasti terjadi sebelum perutnya membesar. Karena itu belatung udah banyak ya di setiap sudut rumah. Mbak Sekar, aku coba kasih tahu dulu. Dilihat lagi, di setiap sudut ada gambar tikus juga apalah. Mbak Sekar bukan yakin, bilang kalau rumahnya itu bersih. Dia orang yang suka kebersihan. Karena saat itu hanya muncul belatung dan juga kejadian aneh lainnya di rumah kontrakannya. Mbak Sekar ibadah nih, tahajud, zikir, dan juga semua amalan yang aku berikan dikerjakan sama dia. Beberapa hari aman, sampai perutnya kemudian besar beberapa hari setelah itu. Sekar panik saat itu, karena perutnya besarnya bukan main. Akhirnya ada pertolongan. Sekar bilang kalau dia dapat bantuan dari tim Ustadz Faizal. Akhirnya dia diruqyah. Alhamdulillah kondisi Mbak Sekar sekarang sudah baik karena sudah diruqyah.